Hai History Explorer, apa kabar? Ketemu lagi di channel Satria Diyuda. Hari ini kita membahas mengenai negara Kamboja atau sejarah negara Kamboja. Sebagaimana kita tahu, akhir-akhir ini kita sering disajikan oleh berita-berita antara hubungan Indonesia dan Kamboja. Seperti misalnya kasus-kasus judi online di mana banyak perusahaan judol yang ada di Kamboja ternyata dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Selain itu juga rumor-rumor mengenai penjualan organ manusia dari para pekerja Indonesia yang ada di Kamboja ataupun penipuan-penipuan pekerjaan. Tapi hari ini kita tidak akan membahas hal tersebut. Kita hanya akan membahas mengenai sejarah negara Kamboja sejak abad pertengahan hingga zaman modern atau sejak terjadinya genosida di tahun 1970-an. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Sebelum berdirinya Kerajaan Khmer, daerah Kamboja dikuasai oleh berbagai kerajaan kecil seperti Kerajaan Chanla dan juga Kerajaan Funan. Kerajaan-kerajaan kecil inilah yang menjadi fondasi penting bagi politik, sistem pemerintahan, dan agama di daerah Kamboja, hingga berdirinya Kerajaan Khmer. Pada abad ke-8, seorang bangsawan bernama Jayawarman II disebut-sebut pernah hidup di wilayah kekuasaan Medang di Jawa, yang saat itu merupakan salah satu pusat kekuasaan terbesar di Asia Tenggara. Dalam beberapa sumber sejarah, diceritakan Jayawarman II sempat menjadi vasal atau bawahan daerah Kerajaan Medang, namun kemudian memutuskan untuk meninggalkan tanah Jawa. Ia kembali ke tanah leluhurnya di Kamboja, membawa serta ambisi besar membebaskan negerinya dari pengaruh asing dan menyatukan wilayah-wilayah yang telah tercerai-berai. Jayawarman II memproklamasikan dirinya sebagai Cakravartin atau Raja Dunia di Gunung Kulen pada tahun 802 Masehi. Dan secara resmi berdirilah Kerajaan Khmer di wilayah Kamboja. Ia kemudian menyatukan daerah-daerah serta kerajaan-kerajaan yang terpecah di bawah kekuasaannya, serta membangun sistem pemerintahan dan politik yang kuat yang menjadi dasar dari Kerajaan Khmer, di mana beberapa tahun ke depan akan menjadi kerajaan yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Pada awal berdirinya, Kerajaan Khmer sangat dipengaruhi oleh budaya India, terutama agama Hindu, serta kemudian dipengaruhi oleh budaya Buddha. Hal tersebut dapat terlihat dari arsitektur dan seni di Kamboja, di mana pengaruh dari budaya India dapat terlihat jelas dengan sentuhan yang khas dari budaya lokal. Jayawarman II dan para penerusnya membangun berbagai kuil serta monumen suci sebagai bentuk pemujaan, yang akhirnya menjadi simbol kejayaan Kerajaan Khmer. Warisan terbesarnya adalah Istana Kota Angkor Wat yang memiliki arsitektur megah, relief yang rumit, dan tata letak kosmologis yang mencerminkan alam semesta dalam agama Hindu. Angkor Wat mencerminkan kemampuan luar biasa dari bangsa Khmer dalam hal seni, teknik, dan keyakinan. Menariknya, seiring waktu, fungsi candi atau Angkor Wat ini berubah dari tempat ibadah agama Hindu menjadi pusat pengajaran agama Buddha, dan hingga kini tetap menjadi kebanggaan nasional bagi rakyat Kamboja. Setelah masa kejayaan Kerajaan Khmer runtuh pada abad ke-15, Kamboja memasuki masa yang penuh gejolak. Ibu kota Angkor Wat beberapa kali dipindah ke berbagai daerah seperti daerah Laofeng dan juga Udong. Hal ini terjadi akibat serangan yang terus-menerus dari kerajaan tetangga seperti Kerajaan Vietnam dan juga Kerajaan Siam di Thailand. Posisi Kamboja yang berada di tengah-tengah antara Kerajaan Vietnam dan juga Kerajaan Siam Thailand
membuatnya menjadi medan perebutan pengaruh antara kedua kerajaan tersebut, yaitu Vietnam dan Siam. Pada masa ini, Kamboja tidak lagi menjadi kekuatan utama di kawasan, melainkan kerajaan yang terus-menerus menghadapi tekanan militer dan politik dari dua kekuatan regional yang sedang bangkit, yaitu kerajaan Thailand atau Siam di sebelah barat dan kerajaan Vietnam di sebelah timur. Siam atau Thailand yang berkembang menjadi kerajaan Ayutthaya beberapa kali menyerbu wilayah Kamboja dan bahkan sempat menempatkan raja-raja boneka. Di sisi lain, Vietnam yang terus meluas ke selatan mulai mengintervensi urusan internal di dalam kerajaan Kamboja. Dalam beberapa periode, Kamboja atau kerajaan Khmer menjadi kerajaan yang sangat lemah dan bahkan dipaksa untuk melakukan pembayaran upeti baik kepada kerajaan Siam atau Ayutthaya dan kerajaan Vietnam. Hal ini menjadikan kerajaan Khmer atau Kamboja menjadi sebuah kerajaan penyangga yang sangat lemah dan mudah dimanipulasi oleh kedua kerajaan tersebut. Campur tangan asing ini menyebabkan ketidakstabilan politik di dalam negeri dan membuat jalannya pemerintahan Kamboja sulit untuk berkembang. Para penguasa Kamboja pada masa itu sering harus bermain politik dua arah demi mempertahankan sisa-sisa kedaulatan kerajaan Khmer. Mereka terkadang meminta bantuan militer dari Siam untuk melawan Vietnam, ataupun sebaliknya, bergantung kepada Vietnam untuk menghadapi tekanan dari kerajaan Ayutthaya. Konflik internal para bangsawan serta perebutan tahta yang terjadi terus-menerus membuat posisi kerajaan Khmer semakin lemah di mata kerajaan-kerajaan tetangganya. Di tengah kekacauan ini, pengaruh dari budaya Thailand dan Vietnam mulai memasuki ke dalam kehidupan rakyat Kamboja. Bahasa, agama, dan struktur masyarakat perlahan mulai dipengaruhi dan terasimilasi, menciptakan identitas ganda yang sangat kompleks. Masa pertengahan ini menjadi salah satu periode paling sulit dalam sejarah Kamboja. Bukan hanya karena ancaman fisik dari luar, tetapi juga karena kehilangan arah dalam menentukan jati diri dan kemandirian sebagai sebuah bangsa. Memasuki abad ke-18 hingga awal abad ke-19, kerajaan Vietnam mulai menerapkan strategi infiltrasi politik dan budaya di wilayah Kamboja. Raja-raja Khmer mulai bergantung pada dukungan militer dari kerajaan Vietnam untuk mempertahankan tahta mereka. Namun dengan konsekuensi meningkatnya peran atau pengaruh kerajaan Vietnam dalam hal sistem pemerintahan, budaya, serta agama di dalam kerajaan Khmer kala itu, serta dalam budaya masyarakat Kamboja. Di sisi lain, Siam juga tidak tinggal diam. Mereka berusaha menguasai wilayah barat Kamboja dan memanfaatkan konflik internal untuk memperluas pengaruhnya di kerajaan Khmer. Kamboja pada masa ini menjadi semacam pion dalam konflik regional antara dua kekuatan besar, yaitu Thailand dan juga Vietnam. Kondisi inilah yang kemudian membuka jalan bagi kekuatan kolonial Eropa untuk masuk membantu Kamboja. Melihat lemahnya posisi Kamboja, Prancis menawarkan perlindungan kepada Raja Norodom pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1863, perjanjian protektorat ditandatangani, menjadikan Kamboja secara resmi berada di bawah kendali kolonial Prancis. Meski awalnya diklaim sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman Siam dan Vietnam, namun pada kenyataannya, bangsa Khmer kehilangan kedaulatannya secara bertahap, serta dipaksa tunduk pada struktur pemerintahan kolonial yang ditentukan dari Paris. Masa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Kamboja. Bangsa Khmer yang pernah membangun peradaban besar di Asia Tenggara kini harus menerima kenyataan sebagai bagian dari kolonial asing. Meskipun Prancis membawa modernisasi terbatas, dominasi kolonial tetap memperdalam krisis identitas dan kemunduran budaya lokal di Kamboja.
Pada masa Perang Dunia Kedua, kekuasaan kolonial Prancis mulai melemah akibat jatuhnya Prancis ke tangan Nazi Jerman. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kerajaan Jepang untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Pada tahun 1941, pasukan Jepang memasuki wilayah Indochina Prancis, termasuk wilayah Kamboja. Namun, secara formal, Jepang masih membiarkan pemerintahan kolonial Prancis berkuasa di bawah pengawasan mereka. Jepang menggunakan strategi pengawasan di balik layar, memanfaatkan struktur kolonial yang sudah ada, sambil memperkuat kontrol militer mereka di kawasan Indochina. Pada tahun 1945, menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang mengambil langkah drastis dengan secara mendadak membubarkan pemerintahan kolonial Prancis. Jepang lalu mendorong atau mensponsori rakyat Kamboja untuk memproklamasikan kemerdekaan mereka. Pada bulan Maret tahun itu, Raja Norodom Sihanouk memproklamasikan kemerdekaan Kamboja atas dukungan Jepang. Dan sebuah pemerintahan baru pun terbentuk. Meski masa kemerdekaan ini singkat, karena Jepang segera menyerah kepada sekutu beberapa bulan kemudian, peristiwa ini menjadi momen penting yang membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Khmer atau Kamboja. Setelah perang usai, Prancis kembali mencoba menguasai Kamboja. Namun, benih keinginan merdeka telah tumbuh kuat dan akan mewarnai perjuangan politik di tahun-tahun berikutnya di Kamboja. Pada tahun 1975, setelah Kamboja mengalami bertahun-tahun perang saudara serta konflik politik, kelompok komunis radikal yang dikenal dengan Khmer Merah kemudian berhasil mengambil alih kekuasaan di pemerintahan Kamboja. Dipimpin oleh Pol Pot, rezim ini kemudian melakukan transformasi radikal terhadap negara dan rakyat Kamboja kala itu. Kota-kota dikosongkan, seluruh penduduk dipindah ke desa-desa untuk dijadikan buruh tani. Hal ini ditujukan untuk mendukung sebuah sistem yang dikenal sebagai gerakan revolusi agraria. Segala bentuk modernitas yang dikenal kala itu seperti sekolah, agama, ataupun institusi sosial dihapus oleh pemerintahan Pol Pot. Khmer Merah bercita-cita menciptakan masyarakat tanpa kelas, murni agraris, dan sepenuhnya mandiri. Namun, di balik ideologi itu tersembunyi sebuah kekejaman yang luar biasa. Siapapun yang dianggap berpendidikan memiliki hubungan dengan rezim lama atau sekedar hanya memakai kacamata bisa dicurigai sebagai musuh negara dan dapat dihukum mati. Ribuan orang dieksekusi di lokasi-lokasi seperti Cheng Ung Ek atau S21, sementara jutaan lainnya tewas karena kelaparan, kerja paksa, dan juga penyakit. Dalam waktu kurang dari 4 tahun, sekitar 2 juta rakyat Kamboja atau hampir seperempat dari populasi meninggal dunia. Rezim Khmer Merah menciptakan suasana ketakutan dan penderitaan yang mendalam, serta menghancurkan jaringan sosial, budaya, dan institusi yang telah ada selama berabad-abad di Kamboja. Rezim Khmer Merah memisahkan anak-anak dari orang tua mereka, menghapuskan keluarga, serta memaksa rakyat atau orang-orang Kamboja untuk tunduk dalam struktur sistem totalitarian yang sangat kejam. Kekuasaan rezim Khmer Merah akhirnya runtuh pada tahun 1979 ketika Vietnam berhasil menginvasi Kamboja dan membentuk pemerintahan baru. Pol Pot dan banyak pemimpin dari rezim Khmer Merah akhirnya melarikan diri masuk ke dalam hutan-hutan. Bersama pasukannya, mereka melakukan perang gerilya melawan pemerintahan baru yang dibentuk oleh Vietnam. Runtuhnya rezim Pol Pot ini meninggalkan trauma nasional yang sangat mendalam dan sangat terasa hingga saat ini. Era Khmer Merah bukan hanya masa kelam dalam sejarah Kamboja,
tetapi juga salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20 yang dialami oleh negara Kamboja. Itulah sekelumit cerita mengenai sejarah negara Kamboja, mulai dari abad pertengahan hingga zaman modern. Sampai bertemu kembali pada kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Du học Phật bắt cho bọn nó thầm mà này thế châu bộ phim này bộ phim này mà khai hàng phim này rồi biết là hôm mà làm từ lọt nhầm kia lúc rồi đó đặt nhầm luôn nhưng tôi cũng mặc lại như lúc bàn nhầm sẽ trừ nâng đau hay nâng có đây ba thế con thấy lên trụ hà tập làm không ở buôn nên là chú có hồi của cô